guys, welcome back to my channel Pemirsa Kaisar. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah konten gaming gear. Oke cuy, ada yang spesial di konten gaming gear sekarang nih, karena lu lihat dari backgroundnya aja ini udah beda banget ya. Di belakang gua sudah ada requestan dari kalian, yaitu adalah PC gaming yang dioptimalkan banget buat live streaming. Mau itu live streaming gaming mobile maupun gaming PC yang untuk gaming PC-nya yang medium lah ya, kayak GTA 5, Valorant itu yang udah masih nendang banget ya. Oke ya, jadi di sini gue mau ngucapin terima kasih dulu untuk sponsor kita yang sudah mensponsori video ini, yaitu dari Sinar Prakasa Indonesia ya, karena sudah mengirimkan gua casing, power supply dan juga cooler ya, yaitu dari Zalman cuy. Nah oke cuy, bakal banyak yang gua bahas di video ini, yaitu gimana sih si PC ini kalau misalkan kita hajar untuk live streaming gaming mobile, settingan OBS-nya, dan lalu juga gimana sih kalau untuk pemakaian jangka lama untuk 2-3 tahun ke depan untuk menemani saksi hidup kalian menjadi seorang live streamer dan menjadi seorang YouTuber gitu. Nah, tapi di sini nih gua nggak bikin videonya dari mulai ngerakitnya cuy ya, karena gua ini ngebuatnya ini semuanya sendiri ya. Gua nggak ada kameramen, gua nggak ada editor. Jadi buat kalian yang mungkin ya punya potensi dan berada di kota Bandung yang pengen jadi editor gua atau jadi kameramen, langsung aja DM Instagram gua cuy ya. Jujur gua memang lagi butuh seorang editor begitu cuy, karena ya aduh capek bro jadi YouTuber gitu, asli bray. Nah oke, cukup curhatnya, kita langsung bahas aja dari si PC gaming ini. Yang pertama gua bakalan bahas dari segi si prosesornya ya cuy ya. Di sini yang berbeda ya, biasa lo tahu kalau gue ini adalah seorang AMD fanboy, dari lahir gue disusuin sama AMD gitu. Dan kali ini gue mulai sedikit berkhianat karena di sini gue menggunakan Intel Core i5 generasi ke-6 apa enggak ke-7 karena gue juga kurang tahu, tapi di sini Intel Core i5-nya adalah Intel Core i5 6400 ya. Kenapa gue di sini menggunakan Intel? Ya, pertanyaannya seperti itu. Ya karena ada salah satu subscriber gue yang dia itu sudah upgrade ya, dari Intel ke AMD, dan dia bilang ke gue, challenge ya nih, lu bisa nggak mengoptimalkan Intel Core i5 6400 ini untuk dijadiin PC live streaming untuk dihajar. Nah, gue terima tantangannya dan dia kirim prosesornya dan motherboardnya yang dari Gigabyte, yaitu Gigabyte GA Gaming B8. Nah, di sini tuh motherboardnya itu tampilannya udah bagus banget cuy. Lo bisa lihat sendiri ini udah gaming banget. Nah, di sini ada LED yang di setiap kita nyalain di PC-nya si LED-nya tuh nyala jadi warnanya tuh hijau cuy. Nah, gua nggak tahu nih bisa di setting apa enggak di BIOS-nya biar warnanya tuh berubah dan menyesuaikan ke casingnya. Tapi untuk segi penampilan dan dari segi desain ya, dari segi si motherboardnya ini udah meyakinkan banget bahwa ini memang didesain untuk gaming gitu ya. Nah oke, selanjutnya gue bakal bahas dari segi VGA-nya. VGA yang gue gunakan di sini yaitu si VGA yang paling terfavorit, yang paling terlaku dan yang paling termurah, yaitu adalah VGA GTX 750 Ti. Kalau kalian tanya kenapa pakai VGA GTX 750 nggak pakai yang 1060 atau 1050 atau 1680? Karena yang pertama adalah di sini gue meminimalkan budget cuy. Gue pengen kalian ya yang pengen ngerakit yang sama gue ini, budget kalian tuh nggak lebih dari 6-7 jutaan lah ya. Jadi ini memangnya diperuntukkan buat kalian yang baru bergabung, baru terjun, budget minimal gitu kan ya, karena kalian pun juga kalau seorang live streamer gaming mobile perlu beli iPhone, perlu beli game capture. Jadi ya dapat 10 juta tuh udah sama PC lah ya. Nah di sini gue menekankan di situ. Dan kenapa gue pilih GTX 750 Ti? Ya karena ini favorit banget cuy. Gue banyak nonton YouTube dan banyak yang nge-review GTX 750 Ti melawan 1030, ternyata jauh banget cuy. Jauh banget. GTX 750 Ti lebih unggul daripada 1030 untuk budget harga sekitar 1,5 sampai 1 jutaan gitu ya. Dan di video tahun kemarin pun juga gue pernah ngebuat sebuah PC gaming buat live streaming, dan ini PC itu udah dibeli sama temen gue. Sampai sekarang dia masih menggunakan si GTX 750 Ti itu dan hasilnya tuh masih oke banget. Dia live streaming PUBG Mobile, dia pun juga main game-game yang medium gitu kayak Resident Evil, terus juga World War Z, itu masih nendang banget dan masih oke banget. Dan untuk waktu itu gue lihat dia mirroring menggunakan air server settingan Retina display, itu gambarnya masih oke banget lah. Jadi GTX 750 Ti itu masih oke. Apalagi ini di sini gue settingannya RAM-nya pakai DDR4. Gue pakai RAM DDR4 dari HyperX yang ngasih 8GB aja. Ya itu alasannya untuk meminimalisasikan budget. Dia pakai PC 266 gitu, kecepatannya ya lebih dari 3200-an MHz lah ya. Jadi gue sudah bisa
menghajar mungkin nanti kalau kalian live streaming gaming medium untuk kayak Valorant GTA 5 ini udah bisa dihajar lah. Oke, selanjutnya gue bakalan ngebahas lagi dari segi storage-nya. Dari masalah storage-nya ini gue pakai SSD 120GB dan harddisknya hanya sekitar 1 teraan aja cuy ya. Jadi cukup lah buat kalian yang record gameplay lalu kalian edit di Filmora ataupun di Adobe Premiere, ini masih oke. Oke, selanjutnya gue bakal bahas di hal yang spesial, yaitu dari segi casingnya cuy. Nah, di sini nih casing yang gue pakai yaitu dari Zalman cuy. Zalman S4 Mid Tower, yang dimana si casing ini tuh nggak flat gitu ya. Maksudnya nggak flat di sini adalah segi warnanya. Biasanya nih di PC gaming itu warnanya tuh flat satu warna. Di sini dia punya corak warna hitam dan warna abu metal ya. Jadi ngebuat si kesan mewahnya itu masih dapat, apalagi kalau misalnya kita gabung dengan meja yang warna putih ataupun meja warna hitam, sisi si metal abu metalnya ini tuh masih tetap kelihatan. Dan juga si casing ini tuh nggak gede-gede amat gitu. Di sini tipenya adalah mid tower. Jadi dibanding casing kalau misalnya kalian main ke toko komputer dan melihat casing yang sangat besar, itu mungkin ini dia berkurang sekitar seperempatnya lah. Jadi cukup banget di meja yang ukuran 90 cm kayak gue ini, dia nggak terlalu gede dan dia juga nggak terlalu kecil. Jadi untuk sirkulasi udaranya pun juga tetap masih oke. Nah, lalu ya di sini yang paling spesialnya lagi tuh kalau misalnya kalian lihat nih di belakang gue itu ada yang menonjol warna putih. Nah, karena di sini gue menggunakan heatsink dari Zalman juga, yaitu Zalman CNPS 10X Optima ya cuy ya, yang dimana ini gila banget nanti untuk pendinginannya. Jadi mau kalian hajar beberapa hari pun, mau hajar beberapa jam pun, ini masih siap banget. Prosesor kalian masih akan tetap dingin, bakal terus dingin ya, karena ya udah tau lah kalau misalkan dari bentuknya aja udah kayaknya udah yang mendominasi gitu, udah pasti nih menjamin keamanan dari si prosesor kalian cuy. Nah, oke, selanjutnya adalah hal yang terpenting, yaitu dari power supply-nya cuy. Di sini power supply-nya pun juga gue menggunakan dari merek Zalman, yaitu adalah Zalman 500 watt Megamax 80 plus ya. Udah gak diragukan lagi, 500 watt 80 plus ini sudah bisa mumpuni semua kebutuhan arus listrik yang ada di PC kalian ini. So, aman banget kan? Nah, lalu ada tambahannya, dilihat kalau misalnya kalian ada bling-bling warna RGB gitu kan di kipas-kipasnya. Nah, di sini pun juga gua pakai Zalman, yaitu dari Zalman Spectrum ZM RFD 1200A. Nah, ini cuy, ini yang paling spesial karena apa, di sini gua dikasih 10 pieces dan ini bakal gua giveaway buat kalian semua. So, jangan di skip video ini, tonton sampai habis karena peraturannya ada nanti di akhir video. Oke, selanjutnya di sini gua bakal melakukan pengetesan cuy. Pengetesan di sini gua bakal melakukan pengcapturean via OBS untuk 2 game capture. Yang pertama gua bakal melakukan pengcapturean menggunakan Elgato HD 60S Plus. Kenapa? Karena Elgato HD 60S Plus ini terkenal dengan spek yang butuh sangat tinggi. Jadi di tulisannya itu, di tulisan dusnya aja lu membutuhkan VGA 1060 minimal 1060 loh kalau lo pengen pakai Elgato HD 60S Plus. Nah, jadi gue bakal ngetes gimana kalau misalkan kita melakukan pengcapturean menggunakan Elgato nih di PC ini, apakah nanti nge-lag gambarnya ataupun ada delay ataupun kayak gimana. Dan satu lagi gue bakal melakukan pengcapturean menggunakan produk gue sendiri, yaitu adalah Behalf. Gimana nih dengan perbandingannya Elgato dan Behalf di PC yang medium end ini, apakah bisa menang nggak si Behalf ataupun si Elgato ini bakalan kalah telak begitu kan. Nah, makanya gue bakal melakukan pengetesan dan juga mungkin gue akan melakukan sedikit pengetesan dari segi benchmark dan yang lain-lain lah, seperti ya formalitasnya. Meskipun sendiri juga gue nggak ngerti, yang penting RAM lumayan, prosesor lumayan, VGA lumayan, itu udah bisa live streaming kan. Nah, seperti itulah ya. Oke, kita akan langsung melakukan pengetesan di scene berikut ini. Oke, tapi sebelum kita ngetes Elgato dan Behalf-nya nih, gue ngecek untuk ngetes juga nih untuk si PC ini untuk masalah dari Geekbench atau benchmarknya ya cuy. Tapi sorry banget, di sini gue kurang pahami untuk permasalahan seperti kayak gini. Jadi tolak ukurnya yang bagusnya itu poinnya berapa ataupun kayak gimana gitu cuy ya. Jadi so, buat kalian ada yang masukan gimana menurut kalian untuk spek PC ini. Dan yang pertama nih, gua ngecek di Geekbench ya cuy ya. Dan di sini untuk Geekbench 5 ya, untuk skor Geekbench 5 OpenCL skornya itu segini ya, 11816. Lalu bisa tolong dicekin ini gimana menurut kalian gitu kan. Nah, seperti begini nih. OpenCL stereo matching nih kayak gitu-gitunya, gua memang jujur aja gua nggak paham di bagian sininya ya. Dan untuk yang keduanya tuh ada di bagian sini nih ya, Geekbench 5 skornya ini untuk yang masalah single core skornya, multi core skornya tuh di kayak gini gitu kan. Nah, seperti inilah ya untuk penilaiannya tuh seperti begini nih. Sip.
Nah di bagian sini ada Cinebench yang ini nih cuy, Cinebench ini nih yang Cinebench Release 20 nya ini CPU-nya point score-nya tuh 1102 points ya. Nah ini untuk pengetesan yang di sininya. Lalu yang keduanya di Cinebench R15 nya OpenGL-nya tuh bisa di 77,35 fps. Lalu CPU-nya di score-nya itu di 386 CB. Nah, oke, kita akan langsung aja masuk ke bagian pengetesan karena memang ini dioptimalkannya untuk live streaming PUBG Mobile ya cuy ya, ataupun live streaming game-game kompetitif online lainnya kayak CS:GO, Valorant dan lain-lainnya ya. Jadi untuk yang kalangan pemula gitu ya. Oke, kita akan langsung cek di OBS-nya ini cuy ya. Kita OBS dan kita untuk pengecekan pertama kita akan menggunakan Elgato HD 60s Plus. Nah, kalau Elgato HD 60s Plus itu bisa dicek di 4K Capture Utility-nya dulu nih. 4K Capture Utility. Nah, oke, di sini kita sudah bisa masuk. Dan kalau misalkan spek PC-nya kurang nih katanya nih, dia nggak akan nampil sama sekali. Tapi kita akan coba di sini langsung. Di sini gua menggunakan iPhone XR ya. Oke, kita colok langsung. Driver udah gue install juga di sini. Oke, gue deg-degan nih apakah tampil. Oh, bisa. Oke, tampil cuy. Di sini tampil ya. Tampil untuk 4K Capture Utility-nya langsung oke, dan menurut gue ini gambarnya bisa cuy, mantap cuy. Ini gue pakai settingan grafiknya HDR Extreme di colorful ya. Anti aliasing enable, shadow-nya di enable, brightness-nya di 119. Oke, berarti support di Elgato HD 60s Plus pun ini bisa ya. Nah, cuman gua nggak tahu kalau pemakaian lama di atas beberapa jam apakah dia ada isu nge-freeze lagi gitu kan, kayak di PC gua. Makanya kenapa gua nggak pakai Elgato lagi, karena sering isu nge-freeze. Oke, sekarang kita bakalan coba di OBS-nya apakah bisa work bagus atau kayak gimana ya. Nah, oke, ini di OBS-nya kita langsung plus saja, lalu klik video capture device, kita setting Elgato. Nah, oke, sudah ada. Kita coba dimaksimalkan saja semuanya di 1920 ke 20. Oke, output FPS-nya emang FPS-nya dapatnya segini 59,90 TSC. Kita color space-nya coba di 709, color range-nya di full ya, dan kita akan cek di bagian audionya nih. Di bagian audionya, oke, gue harus set dulu, lupa gue harus set dulu di bagian sini cuy. Oke, kita udah masuk suaranya, ternyata HP gue yang di silent ya. Dan oke, kita lancar di sini. Oke, kita coba masuk di training. Ya, stabil sih kalau bisa kita lihat dari FPS prep-nya, dia 60 fps untuk kita ngebuka OBS ya. Wow, smooth ya, smooth sih cuy, serius smooth banget ini. Oke, dia smooth banget sini. Dan suara pun gak delay, suara nggak delay ya. Gua kecilin volumenya tadi kegedean. Oke. Oke, jadi untuk Elgato HD 60s Plus oke ya, HD 60 Elgato udah oke. Dan selanjutnya kita bakalan ngecek pakai Behalf gimana ya. Gila sih ini untuk ukuran GTX 75 Ti masih oke untuk ngangkat Elgato HD 60s Plus. Nah, itu yang luar biasa. Oke. Selanjutnya kita akan switch device ke Behalf. Nah, kalau Elgato bisa, Behalf tuh pasti bisa. Pasti. Cuma kita akan lihat kualitas gambarnya apakah bisa sebagus tadi. Oke, jadi saat kita percobaan kita pakai Behalf ya, dan hasilnya bisa oke, dengan dia kualitas gambarnya di sini sama, grafiknya HDR Extreme, colorful, pakainya anti aliasing enable, brightness 119, dan lancar jaya. Kita akan coba langsung di training, suara pun juga sudah termirroring ya. Oke, mantap. Berarti di GTX 750 Ti ya, dengan spek PC yang gua pakai, work di 2 game capture yang lumayan berat di Elgato HD 60s Plus, dan di Behalf pun juga lancar jaya di sini, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada delay suara, nggak ada nge-freeze ataupun delay ataupun kayak gimana. Cuman gua belum tahu kalau penggunaan lama untuk Elgato HD 60s Plus apakah dia nanti akan nge-freeze atau enggak ya cuy ya. Dan oke, kita akan setelah ini gue bakalan ngasih hasil recording ya. Di sini gue menyeting untuk masa recording di 10.000 bitrate.
Nah, di sini gua pakai 10.000 bitrate dan ini gimana hasilnya, kualitas gambar yang dihasilkan pakai GTX 750 apakah bagus? Jadi buat kalian yang pengen menjadi seorang YouTuber gaming begitu kan. Nah, ini dia hasilnya untuk dua sampel perecordingan menggunakan Elgato HD60s Plus dan Behalf ya, dan ini adalah hasilnya. Nah oke, sesuai janji gua tadi, di sini gua akan ada giveaway ya untuk cooler dari Zalman Spectrum ZM RFID 2120A ini untuk 5 orang pemenang ya, 5 orang pemenang untuk kategori untuk periode sekarang, dan nanti di live streaming gua selanjutnya akan ada 5 orang lagi, jadi total ada 10 pemenang. Oke. Gampang banget syaratnya, kalian tinggal tulis nama, terus juga Instagram kalian dan alasan kalian kenapa kalian pengen si heatsink ini. Jawaban terunik yang menurut gua paling berhak bakal gua pilih untuk menjadi seorang pemenangnya ya cuy. Nanti pengumumannya bakal gua umumin di Instagram gua ya cuy. So, ya langsung komen aja sebanyak-banyaknya, lumayan nih. Bagus banget ya untuk mempercantik PC kalian. Kalau misalkan kalian nggak punya PC tapi ini menang ya lumayan buat jadi kipas handphone kalian ya. Dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih untuk Sinar Prakasa Indonesia yang sudah mensponsori video ini. Luar biasa banget, semoga sukses selalu untuk Sinar Prakasa Indonesia dan selalu jaya. Dan jangan lupa dan karena semuanya pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya ku beriman. See you next video, bye bye.